Silakan Pak Jeff. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini di Gathering Bedo bulan November 2023 ya. Senang sekali kita bisa kumpul lagi di sini. Setelah lama kita jarang-jarang kumpul ya. Mudah-mudahan di tahun ke depan kita bisa lebih banyak kumpul secara tatap muka, enggak hanya online lagi. Oke, hari ini akan menarik sekali pembahasan hari ini. Di sini sudah ada bintang narasumber kita dari Alami atau saya panggil Mas Muhammad Nizar Murtakim, Program Director Arkam Hijrah, Head of Process Development Alami. Eh, Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pembiayaan. Nah, kalau saya di bisnis, kadang-kadang kita juga mengalami kendala ya. Eh, Kita punya bisnis, lalu kita dapat orderan nih, otomatis yang ekspor atau yang nyuplai untuk toko-toko modern. Kalau saya nggak nyuplai ke toko modern sih. Kalau saya berjalan ke ekspor. Karena ketika saya ekspor, tamunya ngasih DP-nya cuma kecil nih, cuma 30% DP-nya. Padahal saat kita harus selesaikan orderannya, lalu kita harus lunasi ke supplier kita, baru kita dapat pelunasan dari tamunya. Dan kadang-kadang profitnya kita tuh nggak banyak ya kalau ekspor. Paling 20%, 30% secara nilai profitnya. Sehingga eh, keuangan kita kadang-kadang terganggu. Karena kita harus modalin dulu nih sampai kita dapat pelunasan. Nah, hari ini kita akan mendengar dari Mas Nisar, eh, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini, dengan pembiayaan modal kerja berbasis pesanan secara syariah. Mas Nisar, apakah sudah bisa bergabung, Mas Nisar? Halo, selamat sore Pak Jeff. Ketemu Nah, lagi. sore Mas, ketemu lagi. Senang banget bisa ketemu Mas Nisar. Makasih loh Mas sudah meluangkan waktu. Saya lagi sibuk banget Sama-sama ya. Pak Jeff. Terima kasih undangannya. Mohon maaf tadi agak terlambat. Gak apa-apa. Mas Nisar mungkin secara pengenalan ya. Jadi kami ini dari Bedo. Bedo adalah komunitas para pengusaha yang berbisnis macam-macam bisnisnya. Ada yang sektornya kria, ada yang pangan, ada juga yang fashion dan kosmetik. Nah, eh, secara skala juga macam-macam. Ada yang skalanya masih mikro, ada juga yang sudah kecil, ada juga yang sudah menengah. Jadi cukup cukup variatif nih Mas. Jadi pembiayaannya mungkin akan banyak bervariasi. Tadi saya sempat sampaikan juga nih ke teman-teman yang di grup pangan ya Mas. Eh, Salah satu kendalanya kalau di grup pangan itu adalah ketika mereka dapat orderan PO dari retail modern Mas. Eh, Mereka nih misalnya Indomaret nih order untuk 100 toko misalnya. Itu tuh kelabakan karena kan mereka harus nyetok barang ya. Karena kan toko retail modern itu sistemnya konsinyasi. Jadi harus naruh barang di 100 toko itu berat banget. Kalau cuma satu toko sih aman ya. Tapi kalau 100 toko, wah itu udah pusing kepalanya. Nah, sedangkan sehingga nih kayak saya rasa pembiayaan modal kerja berbasis syariah ini mungkin akan menjadi solusi yang gitu nih. Mudah-mudahan bisa membantu. Eh, Oke, Mas Nisar, saya nggak panjang lebar, langsung aja ke Mas Nisar ya, biar lebih jelaskan. Silakan Mas Nisar. Baik, terima kasih ya Pak Jeff dan teman-teman dari Bedo yang sudah memberikan saya kesempatan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, para entrepreneurs yang luar biasa ya di sini. Baik, mungkin karena tadi saya terlambat, jadi untuk bisa lebih efektif, saya segera mulai dan saya izin untuk share screen ya terkait dengan materi yang ingin saya bawakan. Uh, Sebentar, uh, sebentar ya, saya. Baik, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini mungkin temanya kita pengen coba memperkenalkan terkait dengan pembiayaan syariah, yang mana mungkin ini secara produknya bisa jadi memang relevan dan relate dengan bisnis yang dijalankan oleh Bapak dan Ibu di sini. Oke, jadi tadi ya dari Alami ini adalah salah satu lembaga keuangan
yang memberikan pembiayaan, namun di sini sifatnya kami adalah lembaga keuangan non-bank, ya. Kami merupakan lembaga keuangan peer-to-peer lending. Mungkin saya kenalkan bagi yang mungkin belum tahu atau baru dengar nama Alami gitu ya. Dan Arkom sendiri ini lebih fokus kepada akselerator gitu, yang mungkin fokus membantu untuk terkait dengan ini tadi pendampingan ke sisi pembiayaan. Nah, berikutnya ini mungkin lebih ke arah data UMKM. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Jeff di awal gitu bahwa akses permodalan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa mendorong UMKM agar bisa berkembang ya, gitu, terkait dengan pembiayaan atau permodalan. Nah, ini adalah Alami Syariah. Jadi sebetulnya ini layanan pembiayaan atau yang memberikan permodalan yang berbentuk ataupun support dengan teknologi ya. Atau misalkan kalau OJK bilangnya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, Bapak dan Ibu kalau mau tahu lebih jelas terkait dengan layanan ini bisa juga nanti untuk masuk ke website kami di alamisyariah.co.id. Nah, apa yang membedakan alami dengan apa yang lainnya? Salah satu yang pertama adalah mungkin bagi Bapak dan Ibu di sini para businessman ataupun para entrepreneurs yang mungkin ingin juga mendapatkan pembiayaan secara syariah. Nah, ini adalah salah satu mungkin apa support yang tepat juga ya sesuai dengan prinsip syariah. Lalu memang yang membedakan kita adalah kita tidak meminta dokumen jaminan berupa fixed asset ya. Terus yang ketiga, kita juga punya mentorship ya. Mentornya ini bisa jadi dari kami dengan adanya Arkom atau ini kolaborasi seperti yang saat ini berjalan gitu ya dengan Bedo itu bisa dilakukan juga. Nah, lalu terkait dengan prosesnya mungkin berbeda. Biasanya suka dimintakan hard copy. Kalau di kami pembiayaan itu tadi karena sudah menggunakan web based platform atau misalnya sudah menggunakan sistem informasi ataupun dengan simpelnya adalah bisa melalui website kami. Jadi tinggal upload-upload aja dokumennya gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk ngeprint dokumen rekening koran atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah, ini portfolio yang sudah disalurkan oleh Alami terkait dengan pembiayaan. Kita berdiri dari tahun 2018 hingga saat ini. Sebetulnya secara total kita udah menyalurkan sekitar saat ini udah sekitar 5,1 triliun ya. Dan secara penerima pembiayaannya sudah lebih dari 1.500 penerima pembiayaan. Dan kami ini berbedanya dengan bank adalah saat Bapak dan Ibu membutuhkan permodalan, nanti si permodalannya itu akan kami pengajuan permodalannya akan kami analisis dan setelah mendapatkan approval, nanti kita akan lakukan campaign atau dalam artian offering kepada masyarakat dengan pola crowdfunding. Makanya di sini ada jumlah pendana. Jumlah pendana di kami sudah sekitar 11.000. Ya, jadi artinya sumber dananya ini adalah dari para investor, baik itu yang sifatnya retail ataupun yang sifatnya perusahaan. Ya. Nah, dan saat ini kebetulan kami tadi kalau Pak Zeb bilang di awal terkait dengan bisnis yang dijalankan kan ada kria gitu ya, lalu ada fashion, beauty care dan lain-lain. Nah kebetulan gitu, saat ini Alami juga sudah sangat concern ke sana gitu. Salah satu portfolio yang saat ini kita sasar adalah di industri fashion. Hampir saat ini sekitar 10-15% kontribusi pembiayaan yang saat ini sudah kita bukukan itu berasal dari fashion industry ya. Ditambah lagi untuk personal dan beauty care juga kita sudah mulai masuk ke sana dan juga terkait dengan food and beverage gitu ya. Termasuk untuk yang sudah menjalankan fungsi ekspor gitu ya. Kria kita sempat ngebiayain pengusaha rotan ya, pengusaha mebel dan lain-lain yang dia ekspor gitu ya dan kita biayain untuk modal kerjanya agar dia bisa menerima pesanan dari negara luar seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, ini mungkin lebih di awal aja untuk membuka emang Alami punya produk apa aja gitu ya. Nah, kebutuhan akan produk pembiayaan UMKM ini saya mungkin lebih ngambilnya materi saya yang waktu di bidang fashion, tapi sama sih pada dasarnya baik itu yang di fashion, food and beverage dan lain-lain semuanya sama. Jadi biasanya yang diperlukan itu adalah buat inventory gitu ya. Jadi intinya adalah gimana punya modal baik itu untuk beli barang untuk dijual lagi atau misalkan memang modal untuk produksi ya, beli bahan baku dan lain-lain. Terus yang kedua adalah pembiayaan berbasis pesanan. Nah, mungkin ini yang saat ini Bapak dan Ibu mungkin banyak perlukan karena memang ada pesanan dari pihak buyer baik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, jadi ini pembiayaan untuk pemenuhan modal kerja untuk memenuhi pesanan khusus. Nah, termasuk yang ketiga, pembiayaan ekspor ya. Jadi artinya tadi intinya ada klien itu yang berasal dari dalam negeri sama yang dari
luar negeri. Oke, oke. Izin untuk yang mungkin masih belum di-mute, boleh di-mute dulu ya. Oke. Nah, terus terakhir adalah pembiayaan untuk yang sifatnya capital expenditures gitu ya. Nah, tapi ini biasanya untuk misalkan pembuatan ini ya, rumah produksi gitu ya, toko dan lain-lain. Cuma ini nanti bisa dibantu oleh grup kami gitu ya, salah satu unit layanan kami yaitu dari Hijrah Bank ya. Tapi ini kalau kita lihat rekapitulasinya adalah kita bisa melihat bahwa kebutuhan UMKM ini di empat produk ini ya. Nah, kita biasanya melihat ini mungkin kita ngambil dari fashion industry gitu ya, cycle-nya. Tapi rata-rata sama gitu. Biasanya kalau misalkan kita menjual kepada klien itu ada momentum-momentum tertentu. Ya, kalau di fashion gitu atau di kria gitu biasanya ada beberapa part di mana biasanya pada bulan tertentu memang pesanannya lagi gak banyak. Tapi pada bulan-bulan tertentu itu ada kondisi di mana pesanannya naik drastis, baik itu yang sifatnya B2B atau yang sifatnya B2C gitu. Karena permintaan retailnya seiring dengan behavior yang berbeda, secara ekonomi ada kenaikan pesanan ya. Nah, ini mungkin lebih ke pola dan saya yakin Bapak dan Ibu harusnya mencatat juga terkait dengan pola ini. Misalkan biasanya pesanan itu ramainya di bulan apa sih gitu ya. Kalau misalnya di akhir tahun misalkan yang saat ini membuat misalkan di Kria gitu ya, akhir tahun itu biasanya government banyak acara gitu ya. Nah, itu misalkan government banyak pesanan untuk bikinin souvenir dan lain-lain gitu, biasanya meningkat. Atau misalkan yang sudah menjalankan ekspor gitu, udah tahu gitu. Di negara ini lagi musim apa dan biasanya order terkait dengan produknya akan meningkat seiring dengan adanya perubahan behavior dari sisi kliennya di negara tertentu dan lain-lain. Ya. Oke, ini saya nggak jelasin. Nah, ini mungkin kita langsung masuk ya ke sisi produknya. Nanti kita bisa lanjut diskusi karena waktu kita kan terbatas gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan bagaimana produk kita ada apa aja sih gitu ya. Yang pertama ada inventory financing. Tadi sebenarnya udah dijelasin di awal sesuai dengan kebutuhannya. Ini cocoknya memang untuk yang model penjualannya retail ya. Biasanya kalau yang inventory financing tadi untuk beli apa? Untuk beli barang dijual kembali. Ya, jadi tipikal-tipikal reseller gitu-gitu itu juga bisa pakai produk ini. Ya, untuk nilai maksimum pembiayaannya itu di 2 miliar, jangka waktu maksimumnya 6 bulan. Ya, contohnya gimana sih jangka waktu maksimum 6 bulan? Misalkan saya jualannya adalah baju. Ya, misalkan saya jualan baju. Nah, saya tahu kalau misalkan di Indonesia gitu ya, biasanya pembelian baju itu akan meningkat di hari-hari raya gitu ya. Salah satu yang mungkin dalam waktu dekat itu adalah di Lebaran. Kisarannya bulan April atau misalkan nanti Mei gitu ya, dari Ramadan ke Syawal. Biasanya orang yang punya bisnis pakaian, orang yang punya bisnis di bidang fashion, akan mempersiapkan itu 4 atau 5 bulan sebelumnya. Nah, jadi mungkin dari bulan Desember ini mereka harus nyiapin untuk beli bahan baku untuk produksi ya, kurang lebih sekitar 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah, setelah itu kan mereka akan melakukan penjualan. Nah, kapan biasanya peak apa sellernya, peak sellingnya gitu ya di bulan apa? Yaitu di bulan Ramadan sama di bulan Syawal itu. Gitu ya. Nah, biasanya kita hitung jangka waktu mulai pembelian bahan bakunya kapan, produksinya berapa lama, hingga akhirnya barang itu terjual gitu ya itu secara cycle seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk akad syariahnya sendiri bisa menggunakan akad jual beli ataupun akad yang berbagi hasil ya. Underline-nya apa? Cukup dengan adanya RAB atau dari sisi anggaran biaya yang sudah dihitung. Misalnya contoh, mau biasanya kan jualnya cuma 100 pieces gitu ya. Tiba-tiba karena memang mau menghadapi lebaran, mau naikin jadi 10 kali lipat atau 5 kali lipat. Jadi 500 pieces. Otomatis modalnya kan naik. Nah, itu harus dibuat RAB-nya gitu untuk memenuhi kenaikan penjualan itu agar bisa naik 5 kali lipat. Berapa modalnya gitu ya. Itu harus ada underline-nya. Gitu. Nah, itulah yang nanti dijadikan bahan untuk kita melakukan analisis ya. Bisa jadi kita bisa membiayai 100% dari kebutuhan modal kerjanya gitu ya. Nah, kenapa jangka waktunya pendek? Karena tadi sumber pendanaan itu dari investor yang rata-rata memang mereka itu melihat kepada jangka waktu yang pendek-pendek gitu ya, untuk mereka akhirnya berkenan untuk memberikan investasinya ke dalam modal kerja ini gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus pembayarannya gimana? Ada yang model pembayarannya itu secara lump sum, ada yang model pembayarannya itu secara dicicil atau secara customized installment.
disesuaikan nanti dengan pola yang paling pas gimana. Misalnya contoh tadi yang jualan baju, produksinya di bulan Desember ya. Jadi misalkan beli bahan baku produksi Desember gitu ya sampai dengan akhirnya penjualan beres itu di bulan nanti kurang lebih 5 bulan. Bisa aja pembayaran yang paling besarnya itu keseluruhan pembayaran dibayarkan pada bulan kelima gitu ya di bulan nanti setelah Ramadan atau di bulan setelah Idul Fitri gitu ya. Atau ada juga yang mungkin bertahap gitu ya. Sejauh ada kenaikan pembelian mereka akan bayar disesuaikan sama kemampuan dari bulan ke bulannya gitu. Nah, untuk marginnya, margin untuk funders ini adalah pricing atau rate yang kita berikan ya kepada Bapak dan Ibu selaku entrepreneurs itu adalah kurang lebih ekuivalen di 12 sampai 20% per annum. Loh kok ada range-nya gitu ya? Karena memang kami kan di fintech ini menggunakan model credit score ya yang mana semakin bagus credit score-nya itu nanti akan mempengaruhi rate-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang paling bagus tuh rate-nya makin kecil ya bisa jadi 12% per tahun. Jadi kalau misalkan proporsional, anggap Bapak dan Ibu cuma perlu waktu modal kerjanya itu 4 bulan. Berarti 12, misalkan anggaplah dapatnya 12% setahun. 12% dibagi 12 gitu ya, dikali 4 gitu. Jadi margin yang harus dibayarkan kepada para investor atau fundersnya adalah 4% dalam satu siklus itu. Anggaplah dari siklus sekarang sampai ke siklus lebaran ya. Berarti 4% proporsional atau 5% kali 5 bulan ditambah dengan biaya ujroh atau misalkan fee yang akan diterima oleh Alami kalau itu kurang lebih di 3 sampai 8%, tapi average-nya itu di rata-rata di 3%. Jadi kemungkinan berapa pembayarannya itu tadi cost-nya itu adalah sekitar 5% ditambah dengan cost yang tambahan untuk ujrohnya adalah kurang lebih di 3% gitu ya, kurang lebih 3%. Jadi kalau di total-total tuh bisa 8%-an gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam project yang lebaran tadi, Bapak dan Ibu perlu modal anggaplah 100 juta gitu ya untuk project lebaran. Dari 100 juta itu Bapak dan Ibu dapat keuntungan 40% gitu ya. Berarti kan ya lumayan gitu. Saat kita biayai Bapak dan Ibu membayar biaya itu kurang lebih 8%. Ya masih ada sisa lah 32% gitu spreadnya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya mungkin untuk simulasinya. Nah, terus yang kedua, ini yang berbasis pesanan. Kalau ini memang cocok untuk yang sifatnya B2B. Ya, saya rasa kalau Bapak dan Ibu, apalagi sudah masuk ke dalam ekosistemnya Bedo gitu ya, ini saya rasa pasti kalau ekspor ini berbasis pesanan gitu ya, sudah ada kliennya gitu ya, sudah clear siapa yang akan melakukan pembeliannya dari perusahaan mana, dari negara mana. Ini sama, polanya tuh sebenarnya kayak tadi. Cuma memang ini basisnya adalah PO-nya tadi, PO dari bayarnya. Misalkan PO-nya berapa, itu biasanya kita akan biayai kurang lebih untuk misalnya contoh, Bapak dan Ibu ada pesanan. Ada pesanannya itu adalah dari negara misalkan Dubai gitu ya, untuk pembelian keripik contohnya misalkan. Ini ada contoh juga yang kita biayai seperti itu. Nah, untuk pembelian keripik gitu. Pesanannya berapa? Berapa satu kontainer misalkan atau misalkan sekian pieces gitu ya. Anggaplah totalnya adalah 100 juta. Nah, itu nilai PO-nya berarti. Berarti Bapak dan Ibu akan dipesan dengan sekian pieces, bayarannya sekian. Nah, otomatis kan kalau modal kerjanya mungkin nggak yang total 100 juta juga. Modal kerjanya mungkin sekitar 70% atau 80% dari sana misalkan. Nah, kita bisa biayain sekitar 70%-nya, anggaplah gitu. Nah, berarti sekitar 70 juta gitu ya. Nah, pembayarannya gimana? Pembayarannya adalah saat nanti memang dari pihak buyer melakukan pembayaran ke kita. Gitu. Nah, ini pas banget kalau memang yang tipikalnya adalah yang melakukan pemesanan itu adalah tipikal-tipikal buyer yang memang membayarnya itu setelah barang misalkan sampai atau setelah barang sampai invoicing kita udah keluar mereka bayarnya tempo sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Ini cocok gitu ya. Ini sama kalau biaya-biaya kurang lebih perhitungannya kayak tadi. Gitu. Oke. Nah, terus ini yang pembiayaan investasi. Nah, kalau yang ini misalkan Bapak dan Ibu perlu mesin produksi gitu ya, perlu mesin tertentu yang bisa mendukung produksinya Bapak dan Ibu agar bisa lebih optimal untuk kenaikan atau ekspansinya bisnis ataupun kenaikan produksi Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kalau ini maksimum 12 bulan tapinya karena memang pembeliannya itu adalah untuk capital expenditures atau untuk belian barang yang produksi. Ya, misalkan beli alat, beli mesin bisa. Tapi jangka waktunya 12 bulan dan ini pembayarannya adalah cicilan.
Ya. Untuk ke semua produk, karena saat ini OJK hanya memperkenankan lembaga peer-to-peer lending untuk membiayai sebesar 2 miliar, kita hanya bisa membiayai maksimum 2 miliar. Kurang lebih kayak gitu. Untuk perhitungan biaya sama sih. Ya, kurang lebih tadi per tahunnya itu rata-rata di 12 sampai 20%. Mungkin kalau dirata-ratakan tuh di 14 sampai 15% per tahun. Nah, biayanya tinggal dihitung gitu ya. Jadi mungkin dalam satu siklus gitu, dalam satu siklus tahun tuh berarti biayanya 12%, ditambah tadi ujrohnya itu anggaplah misalnya 5%. Ya, jadi misalkan total selama satu itu adalah 17%. Nah, itu tinggal dihitung aja. Secara ROI-nya masuk nggak ya melakukan investment ini gitu ya, secara hitung-hitungannya gitu. Kira-kira dengan kita pinjam untuk pembelian alat, berapa sih kenaikan produksi yang akhirnya bisa dicapai gitu ya. Dari situ kita naik nggak sih untungnya? Kalau memang untungnya naik ya sebetulnya cost-nya juga kan jadi bisa dibayar dari keuntungannya itu gitu sih. Ya. Lalu eh, apa sih yang harus di syarat yang harus dipenuhi? Nah, ini sebetulnya menjadi strategi untuk mendapatkan akses pembiayaan ini. Pastikan ya, mungkin saya yakin dari teman-teman dari Bedo sudah mendampingi sedemikian baik gitu ya, sehingga saya yakin entrepreneurs yang ada di sini sebetulnya sudah baik secara administrasi kelembagaan. Cuma yang pasti nanti bakal dimintakan apa kurang lebih beberapa hal seperti ini. Yang pasti administrasi kelembagaan kayak akta badan usahanya, izin usahanya, legalitasnya, pengurusnya dan lain-lain itu harus harus clear. Terus terkait administrasi keuangan ya minimum kayak catatan laporan penjualan itu penting. Makanya kalau Bapak dan Ibu misalkan yang udah mencatat di sistem ya atau misalkan mencatat sederhana melalui Excel dan lain-lain itu adalah salah satu langkah yang bagus di tahap awal karena itu yang diperlukan. Lalu laporan keuangan juga dibikin secara sederhana. Terus yang mutasi rekening juga sama gitu ya. Intinya punya bank statement atau mutasi rekening di banknya bisa. Jadi ada transaksinya kalau bisa yang sudah terrecord oleh sistem dan lain-lain. Karena kenapa? Itu yang akan dijadikan bahan analisis dari kita. Lalu yang ketiga adalah pastikan memiliki kredit history yang baik. Ya, ini pastiin juga nih Bapak dan Ibu memiliki kesadaran bahwa saat misalkan punya pinjaman sebelumnya pastikan pembayarannya baik dan lain-lain karena meskipun kami non bank, kami juga bisa mengakses biro kredit untuk melihat profil dan kolektabilitas. Artinya Bapak dan Ibu pembayaran-pembayaran atas hutang sebelumnya seperti apa di lembaga keuangan lain kalau pernah gitu ya dan lain-lain. Dan pastikan tidak ada tunggakan selama 12 bulan terakhir. Ya. Dan yang terakhir adalah pastikan punya dokumen dasar pembiayaan. Tadi ya, kalau misalnya untuk modal kerja ya punya rencana anggaran biayanya seperti apa. Lalu kalau misalnya mau pembelian inventory ya sama gitu ya, RAB-nya juga harus ada. Lalu kalau misalkan memang yang berbasis pesanan, PO-nya jelas. PO-nya dari siapa, dari negara mana gitu ya. Dari perusahaannya apa, kita juga mungkin akan melihat sebelum-sebelumnya negara tersebut atau dari company yang memang menjadi klien kita udah pernah pesan belum sebelumnya. Kalau misalkan pesan, histori pembayarannya gimana? Anggap misalkan histori pembayarannya itu biasanya dari PO adalah 2 bulan. Kita lihat, Bu, pernah ada terlambat nggak, Pak? Pernah ada keterlambatan nggak? Misalkan, oh iya, kadang suka terlambat, tapi rata-rata terlambatnya 2 minggu. Oh, berarti nanti kita bisa set waktunya. Bukan 2 bulan berarti pembiayaannya, tapi kita set aja 3 bulan aja. Gitu. Artinya biar apa? Kita kasih buffer agar kalaupun memang pembayarannya terlambat, secara pembiayaannya tetap baik, tidak terjadi keterlambatan. Nah, kalau mereka akhirnya membayar tepat waktu atau lebih cepat, itu kan bisa kita set sebagai early repayment, pembayaran yang dipercepat. Dan itu nanti bisa ada mukosah atau keringanan terkait dengan pembayaran rate atau marginnya. Ya. Lalu terkait dengan invoice kepada buyer. Jadi kalau misalnya yang polanya invoice financing, bisa juga Bapak dan Ibu udah ngirim nih barangnya, gitu ya, udah kirim barang. Tapi memang pembayarannya setelah invoice-nya diterima tuh baru 2 bulan, 3 bulan kemudian. Itu bisa juga diajukan dengan polanya adalah invoice financing. Jadi ada yang memang baru pesanannya itu baru dijalankan akan dijalankan. Ada juga yang sudah berjalan, invoicingnya sudah running tapi belum dibayar, itu juga bisa disampaikan kepada kami gitu. Nah, syarat dan ketentuannya nih Bapak dan Ibu gitu ya. Ini nanti saya bisa share juga nanti ke apa teman-teman dari Bedo untuk bisa disampaikan ya ke Bapak dan Ibu. Yang pertama, minimum sudah menjalankan usahanya selama 2 bulan 2 tahun, maaf. 2 tahun gitu ya. Itu untuk yang badan usaha. Kalau yang perorangan cukup 1 tahun.
gitu. Terus yang kedua, bersedia untuk menyerahkan kalau misalnya pola pembayaran untuk yang pesanan itu biasanya kan ada giro mundur dan lain-lain gitu ya. Atau misalkan memang kalau tidak ada, kita mau melihat juga mungkin kita bisa buka joint account gitu ya untuk memonitor pembayaran dilakukan udah oke atau belum. Dan biasanya ada personal guarantee, tapi ini nggak notarial sih sebetulnya. Personal garantinya diberikan oleh Bapak dan Ibu. Tapi itu tadi intinya tidak ada jaminan berupa fixed asset dalam pembiayaan model seperti ini. Gitu ya. Lalu kita mau lihat juga nanti terkait dengan company profile-nya seperti apa. Dan tadi karena kita memang yang terakhir adalah karena kita berdasarkan atau berbasis kepada information teknologi gitu ya, berbasis pada teknologi untuk prosesnya semua harus melalui website kita yang tadi di alamisaria.co.id gitu ya. Jadi online proses submission. Jadi mengikuti prosedur proses secara online. Apa ini susah? Enggak sih menurut saya. Kalau Bapak dan Ibu udah biasa menggunakan platform e-commerce dan lain-lain, itu sih tinggal mengisi data, upload data dan lain-lain. Saya rasa ini tidak menjadi kendala sih buat Bapak dan Ibu di sini. Itu ya mungkin dari sisi saya gitu ya. Apa saya rasa untuk kedepannya kita bisa diskusi kalau misalnya dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Mungkin materinya nggak terlalu banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman dari Bedo. Mungkin berikutnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi. Silakan Pak Dwiko. Ya, sebentar. Oke, terima kasih, Mas Nisar. Sorry, saya mewakili Jeff barusan karena ada double Zoom. Saya lupa mau buka avatar, saya lupa. Oke, kemarin kita ketemu di Jakarta sebetulnya. Saya waktu itu ada di Jakarta sama Jeff, sama Mas Nisar. Kita sempat duduk di satu meja waktu itu. Oke, tadi menarik sekali ya teman-teman apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Nizar, dan sekarang kita coba untuk buka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Cuman sebelum teman-teman bertanya, di sini saya ada pertanyaan Mas Nizar. Tadi kalau saya lihat coverage areanya itu masih di area Jabodetabek, Jabar, dan Jateng, ya Mas Nisar. Kalau misalnya kami di area di luar area-area tadi seperti misal Bali misalnya atau Jawa Timur, bagaimana Mas? Apakah juga ada kesempatan? Iya, baik. Ini pertanyaan yang mungkin saya juga expect nih salah satu yang terkait dengan area ya Pak Dwi. Uh, Jadi terkait dengan ini bisa menggunakan pola ekosistem Pak sebetulnya. Jadi Oke, kan sebenarnya kita anggap Bedo ini mungkin bisa menjadi mitra atau partnersnya kita. Jadi oke, sejauh memang apa UMKM ini berada di bawah naungan ekosistem koordinator seperti Bedo itu masih memungkinkan Pak gitu. Karena kenapa? Untuk kita melakukan misalkan KYC yang lebih dalam, kita bisa koordinasi dengan tim Bedo, Pak. Gitu. Karena kan udah tahu lokasinya di mana, kalaupun oke, survei dan lain-lain, Bedo juga bisa memberikan endorsement-nya lah, Pak, kepada kami. Nah, itu kenapa kami waktu tadi setup-nya adalah baru ke daerah Jabodetabek, misalkan yang lebih signifikan, atau misalkan tim Jabar, Jateng, karena memang kami ada representasi timnya baru di situ, Pak. Gitu. oke. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa koordinasi dengan Bedo, itu possible, Pak, gitu. Jadi artinya tim Bedo kan ada tim misalkan di Bali, Pak, gitu. Saat misalkan nanti UMKM dari Bali mencoba untuk mengajukan, kita bisa explore, gitu. Karena tim Bedo mungkin yang membantu juga melihat, memberikan apa background karakteristiknya seperti apa dan lain-lain, gitu, Pak. Oke, baik-baik. Ya. Oke, menarik ternyata bagi kita yang di luar coverage area ternyata ada jalan juga. Jadi jangan khawatir. Oke, Iya, betul. teman-teman mungkin sudah ada pertanyaan, silahkan. Boleh mau bertanya langsung atau ditulis di kolom chat, nanti akan kita coba bacakan. Silahkan.
Mas sambil menunggu nih, ini Boleh, boleh. yang namanya usaha kita dapat order, kemudian eh, kalau ternyata, ya kan, misalnya kita ada nih perjanjiannya 6 bulan gitu, misalnya kayak kita mau lagi produksi untuk Lebaran gitu. Terus ketika berjalan, kemudian ternyata kami tidak mampu untuk misalnya 6 bulan itu kayaknya nggak cukup gitu, butuh Hmm. extension gitu. Nah, bagaimana menyikapi itu, Mas? Iya. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang mungkin mewakili juga ya. Jadi Mm-mm. yang pertama tadi Pak, dari sisi penentuan jangka waktu, biasanya kita memang akan melihat secara historical seperti apa ya Pak ya. Itu kan biasanya kalau dari Mm-mm. UMKM juga punya catatan, misalkan historical tahun lalu cycle-nya kayak gimana gitu ya Pak. Nah, kita Mm-mm. biasanya ukur analisis itu dari situ dulu Pak. Jadi sebelum kejadian kita preventif ukur dari situ dulu. Nah, tapi Mm-mm. kalaupun memang nanti pada kenyataannya sudah kita hitung gitu ya, dari sisi waktu yang paling ideal itu berapa lama, tapi ada gitu potensial misalkan mundur karena satu dan lain hal. Kita akan tanya Pak, kemundurannya itu berapa lama gitu ya. Pastinya kan kalau misalkan mundur kayak 2 minggu gitu ya, 1 bulan, kayaknya masih wajar Pak. Karena kan mungkin ada Oke. faktor-faktor baik itu pembayaran dari sisi apa? Dari sisi B2B-nya yang mungkin masih perlu waktu karena mungkin ada masalah administrasi atau memang perlu waktu sebulan lagi agar cycle-nya optimal. Itu kita bisa tunggu, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata terlambatnya 3 bulan, 4 bulan, ya ini kita harus lihat juga nih. Padahal cycle tahun sebelumnya nggak pernah terjadi tuh seperti itu. Nah, Oke. jadi preventively kita akan lihat historical. Yang kedua, kalau memang terjadi keterlambatan seperti itu, kita akan coba tanya dulu Pak, keterlambatannya potensi hari keterlambatannya berapa lama dan lain-lain. Nah, cuma yang pasti memang kalau di kita karena memang syariah, ini sampai saat ini kami belum menerapkan denda keterlambatan Pak, gitu. Tapi itu tadi kita memastikan bahwa keterlambatan ini adalah pure karena masalah bisnis Pak, bukan masalah yang disengaja. Dan pas kita lihat misalkan, oh iya ini belum dibayar sama klien, tapi pas kita cek ke kliennya sudah dibayar ternyata Sudah 2 bulan dibayar. sebelumnya gitu. Nah artinya sejauh tidak terjadi fraud, sejauh tidak terjadi side streaming, itu masih Mm. bisa dipertimbangkan Pak. Dan tadi kami sampai saat ini belum pernah menerapkan denda keterlambatan harian gitu. Jadi harusnya buat teman-teman ini jadi tidak memberatkan, tapi pastikan juga gitu dengan adanya keringanan ini malah bukan menjadi trigger untuk ah udahlah terlambat aja nggak Ya, apa-apa. ya, Justru ya. kita lebih Heeh. ke memastikan itu aja Pak. Jadi artinya sejauh tidak ada eh, fraud, tidak ada kesengajaan itu bisa Oke. bisa Nah, kita ya. eh, misalnya saya dapat contohnya kasus saya nih Mas. Kasus dalam arti contoh dari apa yang saya kerjakan. Saya kan membuat uniform untuk hotel nih yang ada di Bali gitu. Nah, kadang-kadang memang eh, dari depositnya seperti tadi yang dari awal mungkin disampaikan juga ya, kadang-kadang deposit yang kita terima kemudian dengan apa itu ibaratnya masih kurang gitu loh, karena untuk bahan kemudian kita juga harus menyiapkan dana untuk untuk tenaga kerjanya gitu, sementara kadang-kadang klien itu membayar depositnya itu di bawah dari yang seharusnya gitu. Nah, kalau misalnya saya punya PO misalnya senilai 50 juta misalnya gitu. Nah, itu apakah misalnya saya akan mendapatkan bantuan dana ini senilai 50 juta atau mungkin ditafsir dengan cara yang berbeda, Mas Nisa? Iya, iya. Ini pertanyaan bagus juga Pak. Jadi kalau misalkan PO-nya nilainya 50 juta, nilai Hmm. pembiayanya itu biasanya nggak 50 juta Pak. Oke, Karena kita mengacunya kepada RAB-nya Pak, bukan kepada PO-nya. Gitu. Jadi kalau oke. misalkan ada pesanannya 50 juta, itu kan pasti HPP-nya nggak 50 juta kan Pak. Ya, Gitu. ya, ya. Nah, Heeh. kita mengacu biasanya mungkin ke HPP-nya atau kepada RAB yang sudah ada untuk produksi dalam hal memenuhi pesanan itu Pak. Anggap mungkin di kisaran 60%, 70%, atau 80% gitu Pak. Oke. Berarti dari HPP atau RAB-nya. Oke. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari eh,
teman kita dari Semarang. Halo Mas Iwan, pertanyaannya adalah kemungkinan adjustment jangka waktu di saat pelunasannya belum dapat sesuai kesepakatan di awal, bisakah? Gitu. Ya, Eh, ini mungkin nyambung dengan pertanyaan yang tadi sempat disampaikan ya Pak ya. Jadi ya. kalau misalkan memang adjustment itu mungkin di tahap awal dalam perjanjian tuh kita tidak menyebutkan bahwa kita memperkenankan adanya adjustment. Cuma tadi Mm-mm. Pak, kalau seandainya memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, yang pasti yang penting dari para UMKM atau entrepreneurs ini menyampaikan Pak ini maaf ada kendala misalkan. Kendalanya adalah yang harusnya dibayar sama apa pembeli dari misalkan US ini yang harusnya dibayar di bulan Maret gitu ya. Mereka confirm akan dibayar di bulan April karena ada satu dan lain hal. Ya berarti yang penting surat resminya dari mereka juga disampaikan ke kami gitu ya. Sehingga itu yang jadi patokan kami Pak gitu dan itu yang akan kami sampaikan kepada para funders. Ini soalnya kan beda dengan perbankan Pak. Kalau perbankan kan sumber dananya dari kami kan, Mm-mm. intermediary gitu ya. Kalau ini kan bedanya kita saat misalkan ada kendala harus mengkonfirmasi kembali ke tim investornya. Pak, ini kayaknya bakal terlambat pengembaliannya 1 bulan gitu. Ini buktinya ada karena misalkan dari perusahaan yang dari US mengkonfirm bahwa karena satu dan lain hal bayarnya akan. Nah, possibility adjustment-nya mungkin nggak akan langsung restructure dan lain-lain, Pak. Kita tunggu aja pembayarannya sesuai komitmen. Itu tadi. Ya harapannya misalkan kita akan terlambat 14 hari, ya kita tunggu sampai 14 hari. Itu tadi. Mm. Cuma kita memang tidak menerapkan denda keterlambatan, Pak. Gitu. Ya, Ya. itu sih. Tapi ya itu tadi, jangan sampai misalkan kita bakal ada adjustment di tengah-tengah gitu. Tapi dasar dari adjustment-nya itu belum clear juga, Pak, misalkan. Gitu. Nah, kalau untuk itu mungkin kita perlu ada naik sampai ke komite dulu, Pak, gitu. Kurang lebih gitu. Dan itu kami harapkan sih tidak ada ya Pak, karena nanti poin ke restructure itu mungkin secara legalnya juga akan merekonstruk lagi akadnya dan lain-lain gitu Pak. Gitu. Tapi adjustment dengan alasan yang bisa diterima, jelas, legal itu masih possible Pak. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan kejawab ya, Mas Iwan ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mau langsung biar seru, silahkan. Bagaimana kira-kira misalnya ketika kita, oh ya, mungkin gini Mas, biasanya berapa lama sih dari misalnya kita apply kemudian eh, setelah disurvei dan segala atau proses persetujuannya tuh kira-kira biasanya butuh waktu berapa lama, Mas? Ya, baik. Ini kalau untuk persetujuan relatif tergantung dari bagaimana Bapak dan Ibu bisa memenuhi syarat dan dokumen yang dipersyaratkan. Sebetulnya ini standarnya seperti itu Pak di dalam SOP Hmm, kami. Jadi oke, kalau misalkan tadi kita udah mintain sekitar 10 syarat misalkan. Dan Hmm, syaratnya itu sebenarnya cukup common ya Pak karena memang terkait legalitas, laporan keuangan gitu ya dan lain-lain. Tapi yang baru dipenuhi adalah 7 gitu ya. Nah, itu hmm, mungkin agak susah kalau misalkan kita teruskan oke, sampai ke komite karena nanti bakal jadi bolak-balik. Ya, oke, intinya kalau misalnya dokumen lengkap, itu kalau seandainya tidak ada hambatan, maksimum 14 hari kerja itu sudah ada approval, Pak. Gitu. oke, Ya. ya, ya, Tapi kalau misalkan memang ada hal yang perlu dikonfirm, masih ada beberapa yang perlu dikomunikasikan, nah itu pasti akan mempengaruhi Pak ke SLA-nya. Gitu. Nah, bahkan sebenarnya kalau ternyata perusahaannya bagus, kita confirm terkait dengan apa pesanannya, ke payernya, ke pembelinya, itu semua udah clear, dokumen juga lengkap, keuangan, legalitas dan lain-lain. Bahkan ada yang di bawah seminggu bahkan udah dapat approval, Pak. Gitu. Hmm, Bahkan 1 minggu ada yang udah cair. Jadi ini relatif sih dari apa kemauan Bapak dan Ibu untuk bisa follow up dokumen-dokumennya juga sih gitu. oke, oke. Jadi mending dari awal itu sebelum next step itu Betul, semua dokumen needed itu udah harus benar-benar di fulfill ya, benar-benar disiapin betul, semuanya gitu daripada bolak-balik sudah betul, jalan betul. tapi ternyata kurang ini kurang itu dan segala macam. Betul, Pak. Dan kita juga biasanya tadi ya, karena kita harus melakukan pengecekan Revindo check atau misalkan terkait dengan ada tunggakan atau enggak, biasanya kita di awal, Pak. Jadi sebelum minta dokumen yang terlalu banyak gitu ya, nanti udah misalkan disiapin, udah repot, ternyata kok nggak bisa karena ada call 2 misalkan di fasilitas Oke, sebelumnya gitu. Nah, kita biasanya eh, akan infokan lebih awal, Pak. Jadi sebelum dokumen-dokumennya oke, oke, dikumpulin, oke.
ya biar nggak merepotkan Bapak dan Ibu juga gitu. Udah ada harapan, wah ini bisa diprosesnya tiba-tiba gara-gara itu nggak jadi gitu. Nah kita akan duluin itu juga gitu. Hmm. Jadi sebetulnya kita punya maksudnya kita punya cicilan di tempat lain, oke. Yang penting tidak ada tunggakan gitu ya, Mas ya. Betul, betul, betul. Oke, 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 siap. Jadi, nah teman-teman nggak perlu khawatir kalau ternyata, maksudnya yang namanya pengusaha, saya pernah sekian tahun yang lalu saya belajar atau saya mendengar ada orang bilang bahwa kalau yang namanya pengusaha nggak punya apa ya, nggak minta bantuan modal itu bukan pengusaha gitu. Betul, betul. Jadi jangan jangan merasa malu, jangan merasa gimana-gimana kalau ternyata kita memang butuh modal untuk mengembangkan bisnis. Karena kita butuh duit itu untuk ngembangin bisnis loh ya. Jadi Alami nggak Betul, bakalan ngasih bantuan kalau ternyata nanti dipakai beli sesuatu yang tidak tidak ada hubungannya dengan betul, apa namanya bisnis itu gitu. betul, Apalagi betul. saya sempat ingat yang kemarin disampaikan di Jakarta bahwa memang kalau misalnya tujuannya pinjem untuk itu, ya memang fokusnya untuk itu gitu. Jadi nggak boleh melenceng dari apa yang kita Betul. ajukan gitu. Benar kan ya Mas ya? Betul, betul banget, Pak. Betul. Jadi Heeh. harus ini ya comply dengan ya goalsnya apa. Jangan sampai side streaming, Pak. Gitu. Betul, Ya, betul. jadi apa namanya pinjemnya dengan tujuan untuk beli bahan, ternyata nanti tiba-tiba di garasi ada sesuatu yang jreng gitu. Betul, betul, Pak. Langsung bingung nanti gitu kan, makanya tiba-tiba bisa-bisa susah bayar karena ternyata tidak dipakai untuk apa namanya aktivitas usaha, tapi aktivitas yang lain yang dibantu. Betul. Baik, oke. Mbak Ria, kita masih ada waktu berapa lama? Sekitar 7 menit, Pak. Oke, 7 menit. Mas, kalau misalnya nih teman-teman apa namanya nanti ingin untuk lebih menanyakan secara spesifik nih, misalnya one on one consultancy gitu ya, ini bisa menghubungi kemana, Mas? Boleh, boleh. Nanti boleh di-share aja, Pak, kontak saya. Nanti mungkin Mm-mm. dibantu sama Maria ya. Ya, Kalau memang ada yang mau consult gitu, mungkin di tahap awal kayak tadi kira-kira bisnisnya dengan kondisi bisnis seperti ini, omsetnya segini, terus lokasinya di mana, kira-kira bisa nggak gitu. Bisa diskusi dulu, Pak, dengan saya. Nanti kalau memang ternyata secara bisnis matchingnya sudah potensial dan ada ketertarikan juga dari kami untuk support, itu nanti bisa ada bisnis matching yang lebih besar dengan tim yang akan memproses, Pak. Gitu. oke, oke, siap, siap. Baik, kalau begitu, Mas Nizar, terima kasih waktunya sudah. Sama-sama. eh, ini teman-teman sebetulnya saya yakin banyak yang pengen bertanya, cuman mungkin malu gitu kan. Malu-malu. Jadi nanti boleh one on one langsung dengan Mas Nisar, nanti bisa minta kontak personnya direct ke Mas Nisar dari Mbak Ria, dan eh, ya kita akan foto dulu untuk kenang-kenangan. Eh, Teman-teman yang belum menyalakan videonya boleh silahkan dinyalakan videonya agar kita bisa foto bersama dulu sebelum kita tutup. Kami mengundang teman-teman untuk foto bersama. Silahkan Mbak Ria, dipoto dulu. Ya, Bapak Ibu, saya mulai fotonya ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, oke, sudah. Sudah, Pak Dwi. Oke, baik. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Nisar dari Alami, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nisar bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya bisa membantu usaha kita bisa lebih bagus lagi, dan siapa tahu bisa membuka peluang lebih besar lagi. Kalau kemarin kita bingung misalnya mau ada proyek besar tapi kok agak susah pinjam di tempat sebelah gitu misalnya, Iya, mudah-mudahan dengan mudah-mudahan dari Alami ini kita bisa terbantu, dan ini menarik banget. Nanti kita akan coba obrolkan tentang yang
pola ekosistem tadi ya Mas, karena Ya, Bedo ini membernya kan bertebaran Mas di mana-mana gitu kan. ya, Jadi perlu nanti kami akan menghubungi Mas Nisar lagi kira-kira possibility-nya bagaimana untuk bisa mungkin menjembatani teman-teman yang mungkin pengen menggunakan fasilitas tapi karena terbentur apa namanya posisi yang di luar coverage area tadi, jadi mudah-mudahan dengan pola ekosistem ke depannya kita bisa membantu teman-teman semuanya. Nanti kita akan secara terpisah ngobrol dengan Mas Nisar. Baik ya. teman-teman yang sudah hadir dan join sore hari ini di gathering online kita, terima kasih sudah bergabung dan kita ketemu di gathering-gathering yang selanjutnya. Mungkin Mas Nisar sebelum saya tutup mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin tadi ya, lebih ke memperkuat apa yang tadi disampaikan, bahwa sebetulnya terkait dengan permodalan kan menjadi aspek yang paling penting, dan kadang memang ada untuk mengakses itu, ada yang memang mungkin ya, karena ketidaktahuan terkait dengan ada lembaga apa aja sih, dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya banyak jalannya untuk mendapatkan permodalan, baik yang sifatnya ke lembaga keuangan yang berupa perbankan ataupun non-bank. Yang penting itu tadi, saat misalkan akan melakukan akses permodalan, pastikan terkait dengan si permodalannya ini untuk apa, tujuannya jelas gitu ya. Bapak Ibu juga mulai harus merapihkan nih administrasinya gitu. Karena itu tadi, jangan sampai ada kesempatan pesanan dari negara luar dan lain-lain, tapi karena faktor modal, dan tadi faktor permodalannya bisa jadi karena hal sederhana, karena Bapak dan Ibu belum merapihkan administrasi keuangannya, administrasi terkait legalitasnya, jadi nggak bisa mendapatkan permodalan itu. Padahal sebenarnya peluang untuk expand-nya besar. Mungkin itu sih. Jadi ya harapannya dengan adanya kolaborasi juga nanti ya Pak ya, baik itu dengan model Ya, ekosistem, kami juga tahu dengan adanya Bedo, kami dikenalkan dengan UMKM ini, ya mudah-mudahan kita bisa membuka akses permodalan yang lebih baik, dan juga Bapak dan Ibu juga mungkin tadi bisa expand dari sisi bisnisnya memanfaatkan permodalan ini gitu. Termasuk untuk yang memang punya preferensi ke sisi syariah gitu Pak. oke, siap. Baik, Mas Nisar, terima kasih sudah meluangkan waktunya, benar-benar bermanfaat untuk kami semuanya, dan Sama-sama Pak. jangan kapok kalau suatu saat nanti kita undang kembali, Siap. mungkin pas kita ada gathering offline juga, mungkin biar lebih mantap gitu, mudah-mudahan ada Siap. occasion yang bisa mempertemukan kita secara langsung. Baik, Oke, Mas baik Pak. Nisar, terima kasih dan sampai jumpa. Dan teman-teman terima kasih juga. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Terima semuanya. kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Assalamualaikum. Ibu, selamat Ya, sore. oke. Pak Dwi, makasih ya. Saya izin pamit ya Pak ya.